Ribuan orang mengungsi akibat bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah. Mereka mengevakuasi sisa harta benda ke tempat yang lebih aman. Warga desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus mengevakuasi harta bendanya pasca bencana tanah bergerak. Mereka mengangkut barang miliknya dengan motor atau mobil sewaan ke tempat yang lebih aman. Sementara perabot yang rusak terpaksa mereka tinggalkan di rumah yang telah hancur. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini tengah mengajukan izin penggunaan lahan milik perhutani untuk membangun hunian sementara bagi warga terdampak. Hingga kini, total ada 2.426 orang pengungsi dengan total 464 rumah rusak akibat bencana tanah bergerak. Nanti kami akan menggunakan lahan perhutani seluas 5 hektar karena rumah yang terdampak ada 464 rumah. Pengungsinya ada 2.426. Sehingga mengingat kondisi desa juga tidak mempunyai pokok, sehingga kami akan meminjam tanah perhutani untuk membuat huntara, hunian sementara. Tim Satgas Bencana akan segera menggelar rapat lintas sektor untuk menentukan titik relokasi yang aman dan layak huni. Saat ini terdapat 4 titik pengungsian terpusat serta pengungsian ditampung di rumah-rumah warga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Seorang anak yang hendak melakukan hitanan harus melintasi banjir ke tempat mantri desa. Ia dibawa menggunakan perahu kayu melewati arus deras sungai. Inilah suasana saat warga desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten mengantarkan seorang anak berusia 9 tahun yang hendak melakukan hitanan. Ia harus dibawa menggunakan perahu kayu milik warga ke rumah mantri yang berada di desa lain sejauh 15 km. Hal ini dilakukan lantaran Sungai Cilemer meluap dengan ketinggian air mencapai 85 cm, merendam permukiman warga dan menutup akses jalan akibat intensitas curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir. Mau mengantar yang sunatan, jaraknya yang cukup lumayan jauh, sekitar 15 kilo dari Desa Idaman ke Desa Suryanen. Banjir kali ini adalah yang ke-9 kalinya sejak awal tahun 2026. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian dengan membangun tanggul di bantaran Sungai Cilemer agar permukiman warga tidak terdampak banjir setiap kali hujan turun. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi kekerasan yang dilakukan seorang oknum ASN di sebuah SPBU di Desa Parangbatu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaku menganiaya pegawai SPBU diduga karena tidak sabar diminta mengantri saat pengisian BBM. Operator SPBU sedang melayani pemilik sepeda motor yang mengantri terlebih dahulu, namun tiba-tiba pelaku menarik rambutnya dan memukulnya berulang kali. Sejumlah pegawai SPBU lain yang berusaha melerai juga menjadi sasaran aksi pelaku. Setelah melampiaskan amarahnya, pelaku tanpa rasa bersalah masuk ke dalam mobil dan meninggalkan SPBU. Video kekerasan oknum ASN ini kemudian menyebar luas dan viral di media sosial. Kasusnya kini ditangani pihak kepolisian. Kini kasus dugaan penganiayaan tersebut telah resmi ditangani Satreskrim Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Warga terlibat kejar-kejaran dengan terduga pelaku tabrak lari di Tulung Agung, Jawa Timur. Peristiwa berawal dari kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan becak motor. Warga terlibat kejar-kejaran dengan pelaku tabrak lari di Tulung Agung, Jawa Timur. Sebelumnya, kecelakaan melibatkan mobil dengan sebuah becak motor atau bentor. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Dimyati melaju dari barat ke timur dan menabrak bentor yang berhenti di badan jalan sebelah utara. Selain melibatkan pengemudi bentor luka-luka, sejumlah dagangan pedagang pasar seperti ikan pindang dan cabai rusak. Namun bukannya berhenti, pengemudi mobil justru kabur meninggalkan lokasi dan dikejar warga. Pelarian terduga pelaku berlanjut hingga Kabupaten Kediri dan berakhir setelah mobil menabrak pom bensin mini dan papan reklame di depan pasar keras.
Massa yang terlanjur emosi sempat menghakimi pelaku dan menggulingkan mobilnya. Petugas kepolisian dari unit Turawali Satlantas Polres Tulungagung yang turut melakukan pengejaran mengamankan pelaku serta kendaraan. Namun pelaku belum dapat diperiksa karena masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Puluhan pelajar yang diduga geng motor ditangkap warga saat melintas di Cirebon, Jawa Barat. Warga yang geram bahkan membakar sepeda motor mereka membuat petugas kepolisian mengevakuasi pelaku. Warga mengadang geng motor di Desa Bakunglor, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Puluhan pelajar yang diamankan sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya diamankan di beberapa balai desa. Tak sampai di situ, sejumlah kendaraan milik para pelajar dibakar warga. Aksi ini terjadi karena warga resah sekaligus geram melihat konvoi para pelajar yang menenteng senjata tajam. Petugas kepolisian kemudian mengamankan 24 pelajar yang sebelumnya telah diamankan warga di 2 kecamatan. Kurang lebih ada 50 orang atau 50 kelompok atau 50 kendaraan, dan itu nanti kita akan datakan. Itu sempat diamankan warga di salah satu desa, di mana itu, Pak Hasan? Salah satu desa di daerah Kelangan. Petugas kini masih mendata para pelajar yang telah diamankan. Petugas pun mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dan segera melaporkan jika terjadi gangguan Kamtibnas khususnya tawuran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar News melaporkan. Sementara di Cilacap, pemirsa, Jawa Tengah, remaja pelaku balap liar lari kocar-kacir dirazia polisi. Usai ditangkap, mereka diharuskan menuntun sepeda motor sejauh 1 kilometer. Para remaja pelaku balap liar kocar-kacir saat dirazia petugas gabungan di Jalan Lintas Selatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Petugas mencegat dan menyergap para pelaku yang berusaha melarikan diri. Dari razia ini, tim gabungan berhasil menyita sedikitnya 50 sepeda motor. Selain itu, puluhan remaja yang didominasi oleh pelajar SMP dan SMA ikut ditangkap petugas. Usai diamankan, para remaja ini dihukum dengan menuntun sepeda motor mereka dari alun-alun menuju kantor Polsek Majenang sejauh 1 km. Selanjutnya, para remaja yang diamankan mendapatkan pembinaan dari polisi. Sepeda motor mereka baru dapat diambil setelah menunjukkan surat kelengkapan kendaraan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto Anyus melaporkan. Di Jakarta, unit reskrim Polsek Penjaringan meringkus komplotan begal sadis yang kerap beraksi dengan senjata tajam. 2 dari 4 pelaku merupakan residivis yang menjual motor hasil kejahatan ke wilayah Lampung, Sumatera. Aksi komplotan begal terekam CCTV saat merampas sepeda motor serta ponsel seorang pria usai keluar dari sebuah ATM di kawasan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satu pelaku bahkan beraksi menggunakan celurit dan menyabetkannya hingga melukai korban saat berusaha mempertahankan kendaraannya. Berbekal hasil rekaman, unit reskrim Polsek Penjaringan meringkus para pelaku di rumahnya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Selain pelaku, polisi turut menangkap seorang pria sebagai penadah dan menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor hasil curian serta 4 buah ponsel. Diketahui keempat pelaku merupakan sindikat begal yang sudah beraksi sebanyak 6 kali dan menjual hasil kejahatan ke wilayah Lampung dan Sumatera seharga 3 hingga 4 juta rupiah. Kini kelima pelaku sindikat begal sadis ditahan di Mapolsek Penjaringan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Isak tangis mewarnai pertemuan seorang ibu dan anak gadisnya yang hilang kabar selama 3 bulan. Korban diduga dibawa kabur hingga dianiaya seorang pemuda yang dikenalnya melalui game online. Isak tangis mewarnai pertemuan antara seorang ibu dan anaknya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aparat Jatanras Polrestabes Makassar yang mempertemukan keduanya turut meringkus seorang pemuda dari dalam sebuah rumah di kawasan Bontoa, Kabupaten Maros. Pelaku terpaksa berurusan dengan petugas lantaran membawa kabur korban NA, 17 tahun yang masih berstatus pelajar SMK. Pelaku nekat menjekap korban di rumah hingga melecehkannya. Ironisnya, aksi tersebut diketahui seisi rumah bahkan orang tua pelaku. Dari hasil pemeriksaan diketahui pertemuan keduanya diawali dari permainan game online yang obrolannya berlanjut untuk janjian berkencan dan iming-iming akan menikahi korban. Korban ini dibujuk rayu oleh pelaku untuk masuk dinikahi sehingga mengikuti daripada
keinginan. Akibat perbuatan pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa News melaporkan. Seorang wanita jadi bulan-bulanan warga karena terpergok mencopet ponsel emak-emak di pasar di Palembang, Sumatera Selatan. Beruntung pelaku dapat diamankan polisi. Warga dan pedagang pasar 26 Ilir Palembang dihebohkan aksi pencopetan terhadap seorang emak-emak. Pelakunya ternyata seorang wanita dan sempat jadi bulan-bulanan masa. Sebelumnya pelaku melakukan aksinya dengan cara mendekati korban. Ia mengambil ponsel dari saku celana kanan korban, kemudian ponsel tersebut disimpan pelaku di ketiaknya. Melihat ponsel korban jatuh, warga pun berdatangan menghakimi pelaku. Beruntung petugas polisi cepat datang ke lokasi. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Ilir Barat 1 Palembang dan terancam pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur News melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.